Halo teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang materi karbohidrat. Kami beranggotakan 2 orang yang akan menyampaikan materi ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fajradsa dengan NIM 240107501051. Perkenalkan, saya Rizky Aprida dari kelas Pendidikan Biologi D dengan NIM 240107502009. Karbohidrat. Kalau kita bicara tentang karbohidrat, kita pasti akan langsung teringat dengan nasi, roti, mie, jagung, pokoknya semua makanan yang membuat perut kenyang. Tapi perlu diketahui bahwa madu, gula pasir, sayuran, buah-buahan, dan susu juga merupakan sumber karbohidrat. Betul tidak ya? Kalau penasaran, mari kita ikuti materi berikut ini tentang karbohidrat. Di dalam video ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian karbohidrat, struktur, klasifikasi, manfaat, dan pedoman gizi seimbang. Simak terus ya. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida yang berarti gula. Secara kimia, karbohidrat merupakan polihidroksida atau polihidroksiketon, yaitu senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksida dan memiliki gugus aldehid. Maka dari itu disebut gugus polihidroksialdehid atau senyawa yang memiliki banyak gugus hidroksi dan memiliki gugus keton, maka disebut gugus polihidroksiketon. Struktur karbohidrat digambarkan Fischer sebagai rantai terbuka dan bagi Hotwart sebagai rantai tertutup. Seperti fruktosa digambarkan Fischer sebagai rantai C lurus. Sementara Hotwart digambarkan merupakan struktur melingkar atau siklis dengan segi 5. Dan glukosa digambarkan oleh Fischer sebagai rantai C lurus terbuka, sedangkan oleh Hotwart sebagai struktur melingkar atau siklis yang berbentuk segi 6 piranosa. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah aldosa, yaitu karbohidrat dengan gugus hidroksi dan aldehid. Sebagai contoh, glukosa dan galaktosa. Golongan yang kedua adalah ketosa, yaitu karbohidrat dengan gugus hidroksil dan keton, contohnya adalah fruktosa. Jadi, kalau kita perhatikan glukosa dan galaktosa memiliki aldehid, sementara fruktosa memiliki gugus keton. Karbohidrat juga digolongkan berdasarkan jumlah molekul penyusunnya. Yang pertama adalah monosakarida, yaitu karbohidrat paling sederhana yang hanya terdiri dari 1 molekul monosakarida saja. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah oligosakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari 2-10 monosakarida yang berikatan. Contohnya laktosa, sukrosa, dan maltosa. Golongan yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari lebih dari 10 molekul monosakarida, contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, mari kita perhatikan beberapa molekul karbohidrat dari masing-masing golongan tersebut. Contoh dari monosakarida antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dikenal sebagai gula madu karena terkandung banyak di dalam madu. Fruktosa dikenal dengan gula buah karena kandungannya yang banyak dalam buah, meskipun pada dasarnya baik glukosa maupun fruktosa sama-sama terkandung dalam madu, dan buah ini yang menyebabkan makanan berasa manis. Sementara dalam galaktosa tidak tersedia bebas di alam.
kita dapat memperoleh galaktosa dari hasil hidrolisis laktosa yang terkandung dalam susu. Yang berikutnya ialah oligosakarida. Oligosakarida tersusun dari 2-10 molekul monosakarida. Oligosakarida yang tersusun dari 2 molekul monosakarida disebut disakarida. Contoh dari disakarida antara lain adalah laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena ditemukan di dalam susu. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Sementara maltosa tersusun dari 2 molekul glukosa, dikenal sebagai gula malt atau gandum. Maltosa tidak terdapat bebas di alam, tetapi dapat didapatkan dari hasil hidrolisis amilum. Biasanya dijual dalam produk sirup maltosa. Nah, oligosakarida yang tersusun dari 3 molekul monosakarida disebut dengan trisakarida. Contohnya adalah rafinosa yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Rafinosa banyak ditemukan pada kacang-kacangan seperti kacang merah. Kelompok karbohidrat yang terakhir adalah karbohidrat kompleks, yaitu bernama polisakarida, yaitu karbohidrat yang tersusun dari banyak monosakarida. Contohnya amilum yang tersusun dari 200-300 buah glukosa, membentuk rantai lurus yang tidak bercabang melalui ikatan alfa 1,4 glikosida. Amilum banyak terdapat dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, dan gandum. Contoh yang kedua adalah selulosa atau serat, tersusun dari 1000-3000 buah glukosa, membentuk rantai lurus tidak bercabang melalui ikatan beta 1,4 glikosida. Selulosa banyak terkandung dalam buah-buahan dan sayuran, yang kita kenal sebagai serat yang sangat baik bagi pencernaan kita. Nah, berikut manfaat karbohidrat bagi tubuh kita. Yang pertama, karbohidrat digunakan sebagai sumber kalori yang memberi energi pada tubuh kita untuk beraktivitas. Ketika kebutuhan kalori tidak tercukupi dari karbohidrat, maka kalori akan diambil dari protein, sehingga akan mengganggu peran protein yang penting bagi metabolisme tubuh. Maka dengan mencukupi kebutuhan karbohidrat, kita bisa menghemat protein. Manfaat berikutnya adalah sebagai bahan pemanis alami, seperti halnya gula pasir yang pada kehidupan sehari-hari sering kita gunakan. Begitu pula dengan sirup glukosa dan sirup maltosa, yang biasanya digunakan sebagai pemanis pada makanan maupun minuman. Karbohidrat yang berupa selulosa merupakan serat alami yang banyak terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Serat yang cukup sangat penting bagi sistem pencernaan untuk membantu memperlancar pengeluaran feses, sehingga tidak terjadi sembelit. Di dalam pedoman gizi seimbang, asupan sekali makan terdiri dari 1/3 piring nasi, 1/3 piring sayur, 1/6 piring buah, dan 1/6 piring lauk. Jika kita perhatikan, berarti sebagai sumber serat, kebutuhan serat harus dipenuhi dengan porsi setengah piring yang berasal dari sayur dan buah. Nah, pedoman gizi seimbang ini digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas atau bahkan mencegah terjadinya penyakit diabetes. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat